Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usidi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Pada hari yang penuh dengan keberkahan ini, khatib mengingatkan diri sendiri dan mengajak kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal ketakwaanlah manusia akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia pertama dari tanah, kemudian menciptakan anak keturunannya dengan beragam warna kulit, bahasa dan budaya, lalu menebar mereka ke berbagai penjuru dunia. Allah juga menundukkan semua makhluk di dunia ini untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup manusia. Ini mengandung arti bahwa Allah telah sengaja memberikan kemuliaan dan keutamaan kepada manusia melebihi apa yang telah diberikan kepada makhluk-makhluk lainnya. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Al-Isra. Kemuliaan dan keutamaan yang Allah berikan kepada manusia itu berlaku untuk semua manusia tanpa kecuali. Sebagai manusia, orang yang memeluk agama A dipandang sama mulianya dengan orang yang memeluk agama B. Orang yang berkulit hitam sama terhormatnya dengan orang yang berkulit putih. Orang yang berbangsa C sama mulianya dengan orang yang berbangsa D. Bahkan atas dasar itu manusia diberi hak untuk memilih apakah mau beriman atau tidak beriman dengan konsekuensinya masing-masing. Itu semua merupakan hak dasar manusia yang dijamin langsung oleh Allah. Karena itu pandangan dan tindakan yang mendiskriminasi manusia atas dasar warna kulit atau pandangan bahwa bangsa tertentu lebih terhormat yang kemudian berhak untuk menjajah atau berlaku sewenang-wenang terhadap bangsa yang lain sama sekali tidak dibenarkan. Apalagi seseorang menganggap diri lebih mulia dibanding orang lain hanya karena disebabkan nasab atau keturunannya. Sama sekali tidak dibenarkan. Sebab kehormatan dan kemuliaan adalah milik semua manusia. Kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah. Namun ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini, kita melihat di akhir-akhir ini seolah tercoreng
dan dirusak oleh oknum-oknum yang bahkan mengatakan sebagai cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan nasabnya tersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak oknum-oknum dari mereka yang mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak segan-segan untuk menginjak-injak harkat dan martabat manusia, bertindak seleweng, bertindak arogan, angkuh, kasar dan sombong kepada masyarakat yang lain. Berhak paling dimuliakan, yang paling berhak untuk dimuliakan oleh manusia yang lainnya dibanding manusia-manusia yang tidak sederajat dengannya. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat Islam setiap 100 tahun, yaitu seorang yang memperbaharui untuk mereka ajaran agama mereka. Saudaraku sekalian, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Az-Zahabi, Ibnu Katsir Al-Munawi, An-Nawawi, Ibnu Asir dan ulama-ulama yang lainnya menafsirkan lafal man menjadi kata yang bersifat umum, baik mencakup perseorangan atau kelompok. Dengan kata lain, seorang mujaddid yang dijanjikan dalam hadis bisa saja hanya seorang pribadi dan bisa berupa sebuah kelompok. Bahkan ada kemungkinan mujaddid yang dimaksud hidup secara terpencar-pencar, bukan dalam satu kelompok yang menyatu. Berkenaan dengan hadis di atas, dikutip dari seorang ahli fikih dan tafsir klasik, Ibnu Sahal pernah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memunculkan tokoh-tokoh atau mujaddid yang akan mengembalikan Islam pada kemurnian ajarannya dan membendung berbagai penyimpangan. Saudaraku sekalian, jika kita amati kondisi akhir-akhir ini di negeri ini, muncul seorang kiai yang mampu merubah dan mengembalikan keislaman masyarakat seperti aslinya. Agama yang tak membedakan kasta atau membedakan seorang berdasarkan keturunan. Beliau secara tegas berani mengatakan bahwa nasab Alawi yang selama ini diyakini sebagai keturunan Rasulullah adalah palsu dan tidak terbukti. Sehingga saudaraku sekalian, kemunculan kiai ini mencerahkan ajaran agama yang selama ini dirusak oleh oknum-oknum Ba'alawi yang mengatakan percuma mengikuti Al-Quran kalau tidak mencintai dan memuliakan golongan mereka yang mengaku sebagai Ahlul Bait. 70 kiai alim tidak lebih baik dari Habib yang bodoh sekalipun. Sungguh ajaran yang melenceng dan ajaran Rasulullah, dari ajaran Rasulullah SAW yang asli, yang dengan tegas dijelaskan kedudukan dan hak manusia di muka bumi ini adalah sama. Tidak ada yang membedakan kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kajian ilmiah Kiai Imad telah membuka perspektif baru, bukan saja tentang eksistensi kaum Ba'alawi, melainkan juga mengangkat diskursus keilmuan yang relatif jarang dipelajari secara ilmiah, bahkan cenderung dianggap tabu, yaitu tentang ilmu nasab. Sebelum kemunculan Kiai Imad, hampir-hampir tidak ada yang menyangka bahwa suatu nasab komunitas dapat diteliti, diuji dan diverifikasi sedemikian rupa sehingga mampu membuka sebuah tabir sejarah yang sedemikian mengejutkan. Saudaraku sekalian, Kiai Imad juga menyadarkan siapapun yang mempunyai klaim sebagai keturunan orang-orang mulia atau orang-orang hebat di masa lalu tidak serta-merta dapat mengklaim secara sepihak, apalagi bila tokoh di masa lalu tersebut merupakan seseorang yang ditokohkan oleh banyak orang. Maka
dapat dipastikan tidak mungkin menghindar dari penelitian dan pengujian oleh pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Belum lagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin sulit menutup informasi serapat mungkin disimpan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di akhir khutbah ini mari kita ingat kembali pesan Rasulullah SAW. Dalam Sahihain disebutkan hadis dari Abu Hurairah di mana beliau bersabda, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu azza wa jalla wa anzir ashiratakal aqrabin qala ya ma'syara Quraisy au kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a ya bani abdi manaf la ughni ankum minallahi syai'a ya Abbas ibni Abdul Muttalib la ughni anka minallahi syai'a wa ya Safiyatu ammat Rasulillah la ughni anki minallahi syai'a wa ya Fatimah binti Muhammadin salini ma syi'ti min mali la ughni anki minallahi syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika turun ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Lalu beliau berkata, wahai orang Quraisy, atau kalimat semacam itu, selamatkanlah diri kalian, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Abdi Manaf, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Abbas ibni Abdul Muttalib, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Safiyah bibi Rasulullah, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Al-Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku sekalian, jika Fatimah saja putri Nabi tidak bisa ditolong oleh ayahnya sendiri, bagaimanakah dengan keturunan di bawahnya? Apalagi jika cuma pengakuan saja sebagai keturunannya, padahal ada yang sekedar ngaku-ngaku, namun kenyataannya dari keturunan Persia, bukan Quraisy. Karena cuma sekedar bermodalkan hidung mancung dan tampang Arab. Jika demikian, ritual tanpa dalil atau tanpa dasar yang biasa disuarakan para habaib, dan merekalah yang jadi front terdepan dalam membelanya, tidak boleh diikuti, karena perlu dipahami bahwa Habib bukanlah nabi, sehingga mereka tidak bisa membuat syariat sebagaimana leluhur mereka. Apalagi jika mereka berbuat maksiat, maka tidak perlu untuk diikuti. Banyak dari kalangan mereka yang suka mencaci, suka menghujat, dalam ceramah-ceramahnya sering membawa-bawa nama binatang-binatang yang ada di dunia ini. Maka perilaku seperti itu, wahai saudaraku sekalian, tidak layak untuk diikuti. Dan mari kita jauhi agar kita tidak tertular oleh perilaku buruk oknum-oknum ba'alawi itu. Semoga Allah melindungi kita semua dari gangguan-gangguan dan godaan-godaan iblis yang terkutuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.